Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaannya apa? Kegunaan daripada distribusi frekuensi ini adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca sebagai sebuah informasi. Ada dua jenis distribusi frekuensi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi data kualitatif atau dikenal dengan distribusi frekuensi kategori. Distribusi frekuensi ini merupakan distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya berdasarkan kata-kata, atau distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya didasarkan pada kategori atau juga dikenal dengan kualitatif. Contohnya, ini adalah contoh daripada distribusi frekuensi kualitatif. Kita lihat bahwa dalam contoh ini pengelompokan datanya didasarkan pada kata-kata. Nah ini. Dari contoh ini kita bisa lihat pengelompokannya berdasarkan kata-kata. Misalnya ini adalah kelompok partai, ada PKS, Golkar, PAN, PDIP, dan seterusnya. Kemudian berapa frekuensinya? Frekuensi untuk PKS adalah 45, frekuensi untuk Golkar adalah 20, dan seterusnya. Ini adalah contoh daripada distribusi frekuensi kualitatif. Kemudian jenis yang kedua adalah distribusi frekuensi data kuantitatif atau distribusi numerik. Distribusi frekuensi ini adalah merupakan distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval berdasarkan angka-angka atau kuantitatif. Contohnya adalah misalnya hasil tes nilai interval mulai 60 sampai dengan 65, kemudian 66 sampai dengan 67, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan pengelompokan data berdasarkan angka. Nah ini, jadi disusun secara interval berdasarkan angka-angka. Ini contohnya. Kemudian bagaimana caranya kita menyusun distribusi frekuensi? Kita langsung pada contoh kasus. Contohnya adalah diketahui nilai ujian statistik 70 orang mahasiswa. Nilainya adalah sebagai berikut. Dari data ini kalau kita lihat, tentu data ini belum diolah, masih dalam bentuk data tunggal. Nah, agar mudah untuk bisa dipahami, mudah untuk dibaca sebagai sebuah informasi, maka data ini perlu kita rubah menjadi data kelompok. Langkah awal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mengurutkan data dari terkecil sampai dengan terbesar. Jadi data yang tadi ini kita urutkan dulu. Ini adalah hasil pengurutan dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Data terkecil adalah 60 dan yang paling besar adalah 94. Berikutnya kita menghitung jangkauan atau range. Bagaimana cara menghitungnya? R sama dengan atau range sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Dari data yang sudah diurutkan tadi, kita sudah bisa tentukan mana yang menjadi data tertinggi dan mana yang menjadi data terendah. Data tertinggi adalah 94. Kemudian data terendah adalah 60. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, R sama dengan 94 kurang 60 ketemu 34. Ini adalah tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga adalah
kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus Targes. Rumusnya bagaimana? K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan banyaknya kelas, kemudian N itu adalah banyaknya data. Dan hasilnya itu dibulatkan. Sehingga kalau dari kasus tadi kita masukkan ke dalam rumus, ketemu K sama dengan 1 plus 3,3 log 70 karena N-nya adalah 70. Log 70 berapa? Oke, 1 plus 3,3 log 70. Log 70 itu sama dengan 1,845. Sehingga 1 ditambah 3,3 kali 1,845 ketemu 7,0887 dibulatkan menjadi 7. Jadi pada saat kita membuat banyaknya interval kelas, nah kita membuat sejumlah nilai K ini. K ini menunjukkan banyaknya kelas. Jadi berarti kita membuat 7 interval nantinya. Langkah berikutnya kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Pada data sebelumnya kita sudah menentukan nilai R-nya adalah 34 dan nilai K adalah 7, sehingga panjang kelas adalah 34 dibagi 7 ketemu 4,857 dibulatkan menjadi 5. Oke, ini panjang kelas. Jadi panjang kelas itu adalah 5. Tahapan berikutnya adalah menentukan batas panjang interval kelas. Batas panjang interval kelas. Oke, caranya bagaimana? Caranya menjumlahkan ujung bawah kelas ditambah panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data akhir. Nah, ujung batas bawah itu adalah 60. Ya. Kemudian ditambah panjang kelas. Sebelumnya kita sudah tentukan panjang kelas adalah 5. Berarti 60 ditambah 5. Hasilnya dikurangi 1. 60 tambah 5, 65 dikurangi 1 sama dengan 64. Oke. Sehingga 60 ini menjadi ujung batas kelas bawah, kemudian 64 ini menjadi ujung atas kelas. Nah, dalam interval yang pertama. Berikutnya untuk yang interval kedua, berarti 65 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 69. Interval yang ketiga, 70 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 74. Dan seterusnya. Oke, sampai yang terakhir, 90 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 94. Sehingga kalau kita buat interval, ini merupakan ujung bawah kelas, sedangkan ini merupakan ujung atas kelas. Jadi hasil akhirnya adalah 60 sampai dengan 64, 65 sampai dengan 69, 70 sampai dengan 74, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 90 sampai dengan 94. Berikutnya kita menuliskan frekuensi kelas secara melidi. Berarti di sini kita harus membuat tabel. Oke. Karena apa? Tabel inilah yang akan membantu kita di dalam melakukan proses tabulasi secara melidi. Oke, tabel yang kita buat adalah ada kolom nilai interval yang sudah kita tentukan sebelumnya, kemudian adalah rincian, kemudian ada frekuensi. Bagaimana cara kita melakukan tabulasi secara melidi? Yang pertama kita lihat, kita awali dari angka 60 ini. Oke, 60
ini kita lihat di dalam interval, kira-kira masuk interval yang keberapa. Oke, masuk interval yang pertama, sehingga kita masukkan dengan rincian melebihi. Kalau kita sudah masukkan angka 60, kita kasih tanda di datanya agar bisa kita identifikasi bahwa angka ini sudah dimasukkan di dalam rekapan. Kemudian angka 63 masih masuk pada nilai interval yang pertama, karena nilai interval yang pertama 60 sampai dengan 64, sehingga kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita beri tanda lagi. Berikutnya, misalnya 66 apa masih masuk di dalam interval yang pertama? Tentu tidak, masuk pada nilai interval yang kedua. Ini 65 sampai 69, angka 66 ini masuk pada interval yang kedua, sehingga kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita beri tanda dan seterusnya, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Setelah semua data kita masukkan sampai dengan 94, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya kita harus menentukan frekuensinya. Menentukan frekuensi berdasarkan apa? Berdasarkan rincian ini. Tinggal kita menghitung. Oke, yang pertama rinciannya ada 1, 2, sehingga kita masukkan di sini 2. Kemudian interval yang kedua, rinciannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita masukkan di sini. Kemudian interval yang ketiga ada 15, berarti kita masukkan di sini. Dan seterusnya, sehingga kita tentukan jumlah keseluruhannya adalah 70. Nah, inilah bentuk frekuensi kelas secara melebihi. Dan hasil akhir ya, kita buat dalam distribusi frekuensi seperti ini. Yang melebihi kita hilangkan, yang kita tampilkan adalah hasil akhirnya, nilai interval 60 sampai dengan 64 dan seterusnya sampai dengan 90 sampai 94. Kemudian frekuensinya 2, 6, 15 sampai dengan seterusnya terakhir adalah 4. Total keseluruhannya adalah 70. Ini merupakan hasil akhir dari distribusi frekuensi. Oke. Demikian gambaran kaitan dengan langkah-langkah di dalam membuat distribusi frekuensi atau merubah data tunggal menjadi data kelompok. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.